Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang psikologi strukturalisme. Berikut penjelasannya. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang apa itu psikologi strukturalisme. Strukturalisme merupakan aliran pertama dalam psikologi yang dikemukakan oleh Wilhelm Wundt. Psikologi strukturalisme mendasarkan pada isi dan struktur jiwa. Setiap gejala psikis yang kompleks selalu memiliki karakteristik dan elemen-elemennya. Strukturalisme juga memperhatikan isi jiwa seseorang. Jiwa seseorang merupakan penggabungan berbagai pengalaman kesadaran, dan metode yang dipakai dalam aliran strukturalisme adalah metode introspektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syifa Sasipirana dengan nomor NIM 0603521008 akan mempresentasikan tentang psikologi strukturalisme. Saya akan membawakan tokoh Wilhelm Wundt. Wilhelm Maximilian Wundt lahir pada 16 Agustus 1832 dan wafat pada 31 Agustus 1920 pada umurnya yang ke-88 tahun. Beliau merupakan seorang dokter, psikolog, fisiolog, dan juga profesor yang dikenal sebagai penemu psikologi modern. Ia dianggap sebagai bapak psikologi eksperimental. Pada tahun 1879, beliau mendirikan laboratorium normal pertama untuk riset psikologis di Universitas Leipzig dan membuat jurnal riset psikologi pertama pada tahun 1881. Beliau percaya bahwa psikologi harus dipelajari di laboratorium dan introspeksi. Beliau memiliki pemikiran-pemikiran. Wundt berupaya memahami pikiran manusia dengan mengidentifikasi elemen pembentuk kesadaran manusia, seperti halnya zat kimia, yang bisa dihasilkan menjadi berbagai macam elemen. Dalam hal ini, Wundt menganggap psikologi sebagai ilmu seperti halnya fisika dan kimia, dengan melihat bahwa kesadaran yaitu kumpulan dan bermacam bagian yang bisa diidentifikasi. Wundt juga berusaha menjadikan psikologi sebagai ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri pada sebelum abad ke-19. Psikologi merupakan bagian dari filsafat. Beliau juga memiliki teori-teori. Yang pertama ada teori proses. Teori proses merupakan perubahan mental seseorang berdasarkan proses yang dirasakan. Yang kedua ada psikologi general, yaitu psikologi merupakan keilmuan yang utuh. Yang ketiga ada kultural psikologi. Wundt menekankan faktor budaya yang dimiliki setiap manusia. Beliau juga memiliki beberapa karya-karya. Yang pertama ada Principle of Psychological Psychology pada tahun 1904 dan Elements of Folk Psikologi pada tahun 1904. Beliau juga memiliki beberapa karya-karya. Yang pertama ada Principle of Psychological Psychology pada tahun 1904 dan Elements of Folk Psikologi pada tahun 1916. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Aulia Sugiarto dengan NIM 0603521007. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang psikologi strukturalisme dengan tokoh Hermann Ludwig Ferdinand von Helmholtz. Ia lahir pada 31 Agustus 1821 dan meninggal pada 8 September 1894. Di fisiologi dan psikologi, ia dikenal karena matematikanya, teori visi, ide di persepsi visual ruang, penglihatan warna penelitian, dan tentang sensasi nada, empirisme dalam fisiologi persepsi. Di dalam bidang psikologi, Ferdinand Helmholtz terkenal dengan empirisme dalam fisiologi persepsi. Apa sih teori dari Ferdinand Helmholtz? Yaitu adalah fisiologi sensorik. Helmholtz adalah pelopor dalam studi ilmiah tentang visi dan audisi manusia. Terinspirasi oleh psikofisika, dia tertarik pada hubungan antara rangsangan fisik terukur dan persepsi manusia dan koresponden mereka. Misalnya, amplitudo gelombang suara dapat bervariasi, menyebabkan suara tampak lebih keras atau lebih lembut. Tetapi langkah linier dalam amplitudo tekanan suara tidak menghasilkan langkah linier.
nada kenyaringan yang dirasakan. Fisiologi sensorik Helmholtz adalah dasar dari pekerjaan Wilhelm Wundt, seorang siswa Helmholtz yang dianggap sebagai salah satu pendiri eksperimen psikologi. Lebih eksplisit dari Helmholtz, Wundt menggambarkan penelitiannya sebagai bentuk filsafat empiris dan sebagai studi tentang pikiran suatu yang terpisah. Helmholtz lebih menekankan pada pentingnya materialisme dan lebih fokus pada kesatuan pikiran dan tubuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvanita Putri Budiman. Di sini saya akan menjelaskan filsafat strukturalisme dalam pandangan George Muller. Biografi singkat George Muller. Ia lahir pada tanggal 27 September 1805 di Prusia dan meninggal pada tanggal 10 Maret 1898 pada umur 92 tahun di Bristol, Inggris. George Muller adalah seorang pendeta Inggris yang mendirikan panti asuhan di Bristol. Ia telah merawat 10.000 anak yatim piatu di Bristol selama abad ke-19. Ia memberanikan diri untuk mendirikan panti asuhan untuk membuktikan bahwa tidak ada yang mustahil jika kita meminta kepada Tuhan. Pelayanannya terhadap anak yatim piatu sudah berlangsung selama 3 abad, yaitu dari abad ke-19, ke-20, sampai abad ke-21, membawa doa dan bersama-sama peduli untuk mengubah hidup serta membentuk masyarakat. Pelayanan ini pun masih berjalan setelah Muller meninggal. Kemudian pelayanan tersebut berkembang dan menjadi yayasan yang memiliki beberapa tujuan, yaitu 1. Meningkatkan pendidikan, 2. Meningkatkan ketaatan sesuai dengan iman dan dengan cara yang sesuai dengan kitab suci. Lalu yang ketiga, meningkatkan pengembangan masyarakat, khususnya di kalangan anak-anak dan keluarga, orang muda serta orang tua. Lalu untuk karya dan karir George sendiri itu, ia membuat ringkasan standar tentang psikofisika, lalu menggantikan posisi Lotze di kontingen sebagai private dosen, dan yang ketiga mendirikan salah satu dari beberapa laboratorium psikologi eksperimental pertama di dunia. Lalu selama ia bekerja di psikologi, ia berhasil menghasilkan 3 teori, yaitu fenomena warna, memori, dan gangguan retroaktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hifaz Sasikirana dengan nomor NIM 060351008 akan mempresentasikan tentang Karl Ewald Konstantin Hering. Beliau lahir pada 5 Agustus 1834 dan wafat pada 26 Januari 1918. Beliau merupakan seorang ahli fisiologi dan psikologi Jerman yang pekerjaan utamanya berkaitan dengan fisiologi persepsi warna. Beliau mengeluarkan teori warna. Teori ini beliau keluarkan pada tahun 1878 yang berpedoman pada warna dasar merah, hijau, dan biru. Beliau dikenal sebagai ahli psikologi yang banyak mengkaji warna dari sudut pandang persepsi manusia. Beliau juga mengeluarkan sebuah teori yang bernama reflex Hering-Breuer. Beliau keluarkan pada tahun 1868 dengan Joseph Breuer, menunjukkan peran saraf vagus dalam pengaturan pernapas. Berikut adalah referensi yang saya dapatkan tentang tokoh ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Balki Sofania Gisna dengan NIM 0603521010 akan mempresentasikan mengenai salah satu tokoh dari aliran psikologi strukturalisme, yaitu Ebbinghaus. Siapa sih Hermann Ebbinghaus? Hermann Ebbinghaus lahir di Bremen, Jerman pada 24 Januari 1850. Beliau adalah seorang profesor dari Universitas Breslau yang dianggap sebagai salah satu pelopor dan pendiri psikologi eksperimen. Psikologi eksperimen itu apa? Nah, Ebbinghaus ini adalah orang pertama yang melakukan penelitian eksperimental mengenai proses belajar dan ingatan atau memori. Jadi, pada usia 17 tahun, Ebbinghaus ini mendaftarkan dirinya ke Universitas Bonn untuk mempelajari filosofi dan sejarah. Studinya ini terganggu pada tahun 1870 dikarenakan adanya perang antara Prancis dengan Prusia, dan Ebbinghaus ini terdaftar sebagai tentara. Ebbinghaus ini sangat terkenal dengan penemuannya atau karyanya, yaitu kurva lupa. Kurva lupa itu sebenarnya apa? Sebelum kita membahas tentang kurva lupa,
saya akan menjelaskan mengenai perjalanan singkat tentang hidup ataupun karir dan karya-karya dari Ebbinghaus. Nah, saat masih berkelana, Ebbinghaus ini menemukan sebuah buku karangan dari London Gustav. Dari penemuan buku inilah, beliau dapat memicu minatnya mengenai studi psikologi eksperimental, terutama dalam segi memori. Pada tahun 1878, Ebbinghaus ini memulai eksperimennya tentang memori ini. Nah, pada tahun 1885, dia menyebarkan suatu monograf yang berjudul diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, yaitu A Memory, A Contribution to Experimental Psychology. Nah, karya-karya dari Ebbinghaus serta kontribusinya dalam sains itu ada banyak sekali. Contohnya ada penemuan efek jarak, penemuan kurva belajar, penemuan kurva lupa, penemuan efek posisi seri, penemuan efek primacy, dan lain-lain. Sebelumnya kan udah disinggung nih kurva lupa. Jadi sebenarnya kurva lupa itu apa sih? Kurva lupa merupakan formula yang berusia 100 tahun yang dikembangkan oleh seorang psikolog dari Jerman bernama Hermann Ebbinghaus. Nah, kurva lupa ini menggambarkan bagaimana kita menyimpan suatu ingatan atau kehilangan informasi yang kita ambil. Jadi dalam eksperimennya, Ebbinghaus ini menyimpulkan dalam penelitiannya bahwa dalam 1 jam setelah mempelajari suatu suku kata yang tidak bermakna, maka 50%-nya akan terlupakan. Kemudian setelah 1 hari, 10%-nya akan menghilang juga ataupun terlupakan. Setelah 1 bulan, sebanyak 14%-nya akan menghilang juga, yang lama-kelamaan akan membentuk kurva yang berbentuk datar. Tapi kenapa sih setiap kita mengingat suatu kata bahasa Inggris atau bahasa lainnya, kita semakin lama semakin mengingatnya? Jadi, menurut Ebbinghaus, ini merupakan sudah di luar dari konteks penelitiannya. Karena ada penelitian yang mengatakan bahwa ada terdapat orang-orang yang mengingat detail informasi ke dalam otaknya. Jadi, itu sudah di luar dari konteks penelitian Ebbinghaus. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Balkis Sofania Gisna dengan NIM 0603521010. Kali ini saya akan membahas mengenai tokoh dari psikologi strukturalisme, yaitu Oswald Calpe. Berikut mari simak penjelasannya. Oswald Calpe, ia lahir di Kandava pada 3 Agustus 1862. Ia merupakan seorang filsuf dan psikolog Jerman yang mendirikan sebuah sekolah psikologi di Würzburg. Oswald Calpe ini mempelajari psikologi dari Wundt di Leipzig, kemudian melanjutkan belajarnya itu kepada Muller. Pada tahun 1887, Calpe ini dianugerahi gelar PhD-nya yang didapatkan dari Universitas Leipzig. Kemudian di tahun 1894, ia menjadi profesor di Würzburg, dan di tahun 1896 ia mendirikan laboratoriumnya. Sumbangan terbesar dari Calpe ini adalah meletakkan dasar-dasar studinya pada proses berpikir. Calpe ini mengemukakan pemikirannya yang berjudul On the Modern Psychology of Thought. Menurutnya, proses berpikir yang tinggi tidak terikat pada penginderaan dan dapat pula diteliti secara eksperimental. Calpe ini telah mengadakan eksperimen-eksperimen yang menggunakan metode introspeksi eksperimen sistematis. Objek penelitiannya ini diminta untuk menceritakan kembali pengalamannya selama mengerjakan tugas-tugas yang rumit. Dengan metode inilah, Calpe ini berhasil membuktikan bahwa proses berpikir ini bebas dari penginderaan. Jadi, karena hal tersebut, maka kita ini bisa berpikir non-asosiatif dan tidak mekanistis. Tetapi, setiap proses berpikir memiliki tujuan tertentu atau purposive. Oke, baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Anissa Aulia Sugiarto dengan NIM 0603521007. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang psikologi strukturalisme dengan tokoh Franz Brentano. Franz Clemens Honoratus Hermann Joseph Brentano lahir pada tanggal 16 Januari dan meninggal pada tanggal 17 Maret 1917. Ia merupakan filsuf, psikolog, dan pendeta Katolik dari Jerman. Prinsip utama Brentano yaitu adalah filsafat harus dilakukan dengan metode yang seketat dan setepat metode ilmu pengetahuan alam. Sudut pandang ini jelas tercermin dalam pendekatan empirisnya terhadap psikologi. Penggunaan kata empiris oleh Brentano menyimpang secara substansial dari apa yang telah menjadi makna standarnya dalam psikologi saat ini. Dia menekankan bahwa semua pengetahuan kita harus didasarkan pada pengalaman langsung. Ia membedakan antara genetika dan empiris atau sebagaimana ia menyebutnya psikologi deskriptif, yaitu suatu perbedaan yang paling eksplisit digambarkan dalam bukunya yaitu psikologi deskriptif. Psikologi genetika mempelajari fenomena psikologis dari sudut pandang orang ketiga, sedangkan psikologi deskriptif bertujuan untuk menggambarkan kesadaran dari sudut pandang orang pertama. Tujuan utama Brentano adalah meletakkan dasar bagi psikologi ilmiah yang didefinisikan sebagai ilmu fenomena mental. Ia mengusulkan dua kriteria untuk membedakan mental dari fenomena fisik. Yang pertama adalah fenomena mental adalah objek eksklusif pada persepsi batin. Kedua, mereka selalu muncul sebagai satu kesatuan. Dan yang ketiga, mereka selalu diarahkan dengan sengaja menuju satu objek. Semua fenomena mental memiliki kesamaan. Dia menunjukkan bahwa persepsi batin tidak boleh dicampur adukan dengan pengamatan batin. Sebagai akibatnya, Brentano menyangkal gagasan bahwa mungkin ada tindakan mental yang tidak disadari. Dari sini, Brentano menyimpulkan kadang-kadang kita cenderung mengatakan bahwa kita memiliki fenomena mental yang tidak sadar. Padahal sebenarnya kita hanya memiliki fenomena mental yang sadar dengan intensitas yang sangat rendah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Olodini Asra akan menjelaskan tokoh dari psikologi strukturalisme. Edward Bradford Titchener lahir pada 11 Januari 1867 di Chichester, Inggris. Dia adalah murid Wilhelm Wundt dan sering dipuji karena memperkenalkan aliran pemikiran strukturalis. Teori-teori Titchener berbeda dalam hal-hal penting dari teori Wundt. Ia belajar di Oxford, mengambil studi psikologi komparatif, dan mendapatkan gelar PhD dalam psikologi dari Universitas Leipzig. Dia awalnya fokus pada biologi, tetapi dia segera beralih ke studi psikologi komparatif. Selama berada di Oxford, ia mulai membaca tulisan-tulisan Wilhelm Wundt dan kemudian menerjemahkan volume pertama teks terkenal Wundt, Principles of Psychological Psychology, dari bahasa Jerman ke bahasa Inggris. Titchener lulus dari Oxford pada tahun 1890 dan kemudian mulai belajar dengan Wundt di Leipzig, Jerman. Ia juga sebagai profesor psikologi di Cornell University di Ithaca, New York. Disinilah ia mendirikan sekolah pemikiran psikologi yang dikenal sebagai strukturalisme. Titchener percaya bahwa dengan mendefinisikan dan mengkategorikan unsur-unsur pikiran secara sistematis, peneliti dapat memahami struktur proses mental. Berikut adalah pemikiran-pemikiran Titchener. Titchener mengungkapkan bahwa kesadaran melibatkan proses mental yang terjadi pada satu waktu tertentu, sedangkan pikiran mencakup keseluruhan proses. Nah, kesadaran atau pikiran dibentuk oleh 3 jenis fenomena. Yang pertama itu ada sensasi, yaitu elemen dasar dari persepsi, seperti suara, bau, citra, atau pengalaman lain yang ditimbulkan dari objek fisik di lingkungan. Yang kedua itu image, yaitu elemen dari ide diperoleh melalui pengalaman yang tidak terjadi pada saat ini atau ingatan masa lalu. Yang ketiga itu afeksi,
yaitu elemen emosi didapatkan melalui pengalaman seperti cinta, benci, dan sedih. Nah, kesadaran menurut Titchener yaitu penggabungan atau penjumlahan pengalaman individu pada suatu waktu tertentu. Nah, kalau pikiran itu penggabungan dari keseluruhan pengalaman yang terkumpul sepanjang hidup. Nah, jadi kesadaran dan pikiran itu hampir sama. Lalu ada atribut-atribut elemen mental yang memungkinkan kita dapat membedakannya. Yang pertama itu kualitas, yaitu dingin, merah, kotak, dan lain-lain. Yang kedua intensitas, kekuatan dari sensasi, lemas, cerah, dan lain-lain. Yang ketiga durasi, periode waktu dan sensasi. Yang keempat kejelasan, berkaitan dengan perhatian kita terhadap pengalaman yang disadari. Nah, pengalaman yang menjadi fokus dari perhatian kita lebih jelas. Lalu sensasi dan image mempunyai 4 atribut di atas, sedangkan emosi hanya 3, yaitu kualitas, intensitas, dan durasi. Saya akan menjelaskan kontribusi Titchener pada psikologi. Yang pertama, ia memperkenalkan strukturalisme Wundt ke Amerika Serikat. Yang kedua, ia menganalisis visi teropong atau stereoskopik, yaitu fenomena di mana gambar yang ditangkap oleh kedua mata diproses bersama. Yang ketiga itu ada subjek penelitiannya, yaitu tentang pengalaman-pengalaman kesadaran telah didefinisikan dengan jelas. Lalu yang keempat, ada metode penelitiannya, yaitu observasi, eksperimentasi, dan pengukuran merupakan tradisi tertinggi dalam ilmu pengetahuan. Lalu yang kelima, metode paling tepat dalam mempelajari pengalaman kesadaran adalah self-observation, karena hanya kesadaran yang dapat dipersepsi oleh orang yang mengalami kesadaran tersebut. Tokoh psikologi strukturalisme yang kedua yaitu Karl Buchler. Karl Buchler lahir pada 27 Mei 1879 di Meinkesem, Baden, Jerman dan meninggal pada 24 Oktober 1963 di Los Angeles, California, Amerika Serikat. Ia adalah psikiater dan psikolog Jerman yang dikenal terutama karena studinya tentang proses berpikir. Buchler menerima gelar kedokteran dari Universitas Strasbourg dan belajar psikologi di Universitas Berlin dan Universitas Bonn. Ia kemudian mengajar di beberapa universitas Jerman sebelum Perang Dunia Kedua. Setelah bertugas di Angkatan Darat Jerman selama Perang Dunia Pertama, Buchler diangkat sebagai profesor psikiatri di Universitas Wiener. Selanjutnya, saya akan menjelaskan teori dan pemikiran dari Karl Buchler. Buchler membagi fungsi bahasa berdasarkan keadaan psikologis individu. Hasilnya, ia membagi fungsi bahasa menjadi 3, yaitu yang pertama, fungsi ekspresif, konatif, dan representasional. Fungsi ekspresif berorientasi pada diri pembicara, sedangkan fungsi konatif berorientasi pada pendengar. Dan fungsi representasional berorientasi pada realitas selain pembicara dan pendengar. Fungsi yang dikembangkan oleh Buchler ini merupakan perkembangan dari Plato yang sebetulnya merupakan ciri khas bahasa Eropa termasuk Yunani yang mempunyai sistem kategori persona yang terdiri dari persona pertama, persona kedua, dan persona yang ketiga. Lalu pemikiran yang kedua yaitu Buchler menunjukkan bahwa pikiran mampu berpikir abstrak murni dan tidak perlu menggunakan gambar atau pengamatan masa lalu untuk memahami sebuah ide. Buchler membuat subjeknya berpikir dengan meminta mereka membaca sebuah bagian dari Nietzsche atau dengan mengajukan pertanyaan dan menentukan waktu jawaban mereka. Kemudian meminta mereka untuk menggambarkan pengalaman tersebut. Dia menyebut teknik eksperimen ini sebagai Aufrage Method atau metode penyelidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alif Andita. Di sini saya akan menjelaskan tentang psikologi strukturalisme dalam pandangan Claude Lévi-Strauss. Biografi Claude Lévi-Strauss lahir pada 27 November 1908 di Brussels, Belgia. Saat berada di Paris, beliau belajar tentang hukum dan filsafat. Beliau lebih memilih terfokus dalam belajar filsafat daripada hukum. Claude Lévi-Strauss adalah seorang antropolog, sosial Prancis, dan filsuf strukturalis. Lévi dianggap sebagai pendiri strukturalisme, sebuah paham yang memegang bahwa kode struktur adalah sumber makna dan bahwa unsur-unsur struktur yang harus dipahami melalui hubungan timbal balik mereka. Lebih lanjut bahwa struktur sosial adalah kebebasan dari kesadaran manusia yang ditemukan dalam mitos dan ritual. Pada tahun 1972, Lévi mengeluarkan buku yang berjudul Strukturalisme dan Ekologi, menjelaskan secara rinci-rinci prinsip dari apa yang akan menjadi antropologi struktural. Di dalamnya ia mengusulkan bahwa budaya
seperti bahasa terdiri dari aturan tersembunyi yang mengatur perilaku praktisi. Lahirnya konsep strukturalisme yang dikembangkan sesungguhnya banyak dipengaruhi oleh pengalaman lapangan dan juga dari hubungan dengan para ahli linguistik yang secara langsung telah mempengaruhi pemikirannya mengenai budaya. Levi melahirkan konsep strukturalismenya sendiri akibat ketidakpuasannya terhadap fenomenologi dan eksistensialisme. Pasalnya, para ahli antropologi pada saat itu tidak pernah mempertimbangkan peran bahasa yang sebenarnya sangat dekat dengan kebudayaan manusia itu sendiri. Levi berpendapat bahwa otak manusia terhubung untuk mengatur dunia dalam kerangka struktur kunci organisasi, yang memungkinkan orang untuk mengatur dan menafsirkan pengalamannya.